Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dan saya Dimas Hidi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut untuk membahas tentang materi yaitu IP address dan juga subnetting. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, dan di sini untuk pembahasan pertama itu ada yang namanya subnetting untuk bagian prefix. Dan di sini untuk IP versi 4 itu memiliki total bit yaitu sejumlah 32 bit. Dengan 4 oktet yang dimana untuk setiap oktetnya itu memiliki nilai angka dari 0 sampai 255. Tidak akan lebih dari 0 dan tidak akan kurang dari 0 dan juga tidak akan lebih dari 255. Untuk sebagai contoh di sini saya memiliki IP 192.168.1.1/24 misalkan, dan di sini yang namanya /24 itu adalah merupakan suatu prefix. Nah, dan untuk prefix itu sendiri merupakan total IP yang bisa dipakai ataupun yang bisa digunakan ataupun suatu host yang bisa digunakan untuk dijadikan suatu alamat IP. Dan di sini ada satu rumus untuk perhitungan subnetting ataupun perhitungan IP yang dimana kita bisa menentukan beberapa rumus yaitu seperti total IP, kemudian ada yang namanya itu subnet mask, kemudian ada IP network, ada juga yang namanya IP broadcast, dan juga ada yang namanya IP range seperti ini. Nah, untuk rumus perhitungannya kita akan pelajari dari awal terlebih dahulu yaitu dari total IP. Dan di sini kita sudah mengetahui bahwa IP versi 4 itu memiliki IP ataupun memiliki jumlah bit sejumlah 32 bit. Maka di sini kita bisa tuliskan untuk rumusnya adalah 32 dikurangi slash yang dipakai ataupun prefix yang dipakai pada suatu IP tersebut. Jika dilihat di sini untuk IP yang saya gunakan sebagai contoh itu memiliki prefix /24, maka di sini kita bisa tuliskan 32 dikurangi 24 seperti ini. Maka akan mendapatkan hasil yaitu adalah 8. Setelah kita mengetahui bahwa jumlah dari subnet ataupun prefixnya itu jika dikurangi dengan jumlah bit dari IP tersebut adalah 8, selanjutnya di sini kita bisa untuk melakukan perpangkatan yaitu adalah 2 dipangkatkan dengan 8. 2 dipangkat 8, kenapa 8? Karena tadi jumlah dari 32 dikurangi 24 adalah 8, dan untuk 2 ini itu sudah paten sebagai rumusnya, tidak bisa diubah ataupun di otak-atik itu sudah tidak bisa, sudah paten, jadi 2. Di sini 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256. Maka untuk total IP yang bisa digunakan dari prefix /24 ini adalah 256. Total IP-nya yang bisa digunakan itu adalah berjumlah 256 IP. Tapi nantinya jika kita ingat bahwa setiap oktet ataupun setiap angka dari oktet itu hanya bernilai 0 sampai 255, maka di sini jika pangkatnya itu adalah 256, tetap saja yang bisa digunakan adalah 255. Kemudian untuk perhitungan subnet mask, rumusnya adalah hasil perpangkatan dari total IP. Jadi untuk rumus perhitungan dari subnet mask itu adalah 256 dikurangi total IP yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 256. Nah, dan di sini berhubung bahwa 2 pangkat 8 adalah hasilnya 256, maka di sini untuk hasil dari pengurangannya itu adalah 0. Dan untuk 256 ini itu sudah paten, tidak bisa diubah, jadi sudah begitu. Memang rumusnya seperti itu. Dan setelah seperti ini maka bisa kita tuliskan untuk IP ataupun untuk subnet masknya sebagai contoh di sini adalah 255.255.255.0. Untuk 3 oktet pertama itu sudah tidak bisa diubah dan kita hanya bisa untuk menghitung oktet terakhirnya. Dan di sini jika kita hitung itu oktetnya adalah 0, maka di sini bisa kita tuliskan untuk oktet terakhir itu dengan angka 0. Kemudian untuk IP network itu merupakan IP awal dari suatu IP address. Dan di sini jika kita ketahui sebelumnya bahwa awal dari IP itu adalah 0, maka dan di sini untuk IP network itu bisa kita tuliskan dengan angka 0 seperti ini. Dan IP broadcast itu adalah berlawanannya. Jika IP network itu adalah IP awal, untuk IP broadcast itu adalah IP terakhir. Dan di sini untuk IP terakhir dari IP address adalah 255. Kita bisa tuliskan di sini. Kemudian untuk perhitungan IP range itu memiliki rumus IPN +1 sampai IPB-1 seperti ini. Nah, apa itu IPB IPN? Untuk penjelasannya adalah IP network +1 yang dimana jika kita ketahui di sini IP networknya adalah 0. Maka untuk IP network +1 itu sama dengan 1 karena 0 ditambah 1 hasilnya 1.
IPB-1 yaitu adalah IP broadcast dikurangi 1, dan di sini untuk IP broadcastnya adalah 255, maka bisa kita tuliskan di sini 255 kurangi 1 adalah 254. Dan jika dituliskan dalam bentuk IP, maka hasilnya bisa seperti ini, yaitu 192.168.1. Nah, dan di sini yang kita ganti adalah oktet terakhirnya, yaitu dengan IP range antara 1 sampai 254, kita bisa tuliskan 1.1 sampai 192.168.1.254. Dan untuk IP range adalah total IP ataupun jarak IP yang bisa digunakan ataupun bisa kita aplikasikan untuk mengisi sebuah IP address. Dan sebagai contoh lagi, misalkan saya di sini memiliki IP yaitu 172.16.1.1/26. Dan di sini kita akan coba untuk tentukan untuk total IP, subnet mask, dan juga IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk cara perhitungannya itu sama seperti yang ada di atasnya. Bisa kita coba untuk mengerjakan terlebih dahulu. Di sini kita akan tentukan total IP-nya, yaitu dengan rumus 32 dikurangi slash ataupun jumlah prefiksnya, yaitu 32 dikurangi 26. 32 dikurangi 6 hasilnya adalah 6. Kemudian kita akan hitung untuk jumlah total IP-nya, yaitu 2 dipangkatkan 6, hasilnya adalah 64. Jadi untuk total IP yang bisa kita gunakan untuk IP ini berjumlah 20 ataupun 64 IP. Kemudian kita hitung subnet masknya, yaitu 256 dikurangi 64, hasilnya adalah 192. Maka untuk subnet masknya nanti akan bisa dituliskan yaitu 255.255.192 seperti ini. Kemudian untuk IP networknya tentunya masih sama, yaitu adalah 0. IP network masih 0. Kemudian untuk IP broadcastnya adalah 63, karena di sini untuk total IP itu dikurangi 1. Kemudian untuk IP range-nya bisa kita hitung di sini dengan rumus IPN plus 1 kemudian sampai IPB-1, yaitu untuk IPN-nya adalah 1 sampai IPB-1 adalah 63 dikurangi 1 sama dengan 62. Kemudian jika kita tuliskan untuk IP-nya itu bisa seperti ini, 172.16.1.1 sampai 172.16.1.62 seperti ini. Itulah untuk IP range ataupun IP yang bisa digunakan dalam penulisan IP address di dalam suatu perangkat dengan menggunakan perhitungan subnetting. Dan semoga untuk teman-teman yang melihatnya itu bisa memahami dengan jelas. Dan mungkin kita akan bisa langsung untuk lanjut ke praktik berikutnya, yaitu adalah dengan praktik menggunakan perangkat switch dan juga router di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum kita memulai praktiknya di dalam environment Cisco Packet Tracer secara langsung, kita perlu memahami untuk konsep dari switch dan juga router. Untuk pertama, apa itu router? Nah, router itu sendiri adalah suatu perangkat yang bisa menghubungkan dua ataupun lebih jaringan dan juga mengatur arus data antar jaringan tersebut. Misalnya, router itu menghubungkan jaringan rumah ataupun lokal yang berupa LAN dengan internet secara luas yang berada dalam area WAN. Dan untuk fungsi router diantaranya yaitu menghubungkan jaringan lokal ke internet, kemudian untuk mengatur jalur terbaik agar data itu bisa sampai ke tujuan dengan benar, yang itu disebut dengan proses routing. Kemudian menyediakan alamat lokal ataupun berupa DHCP dengan melakukan protokol NAT, dan juga kadang dipasangi untuk fitur firewall sebagai keamanan. Nah, jadi bayangkan saja untuk router itu seperti suatu kantor pos yang besar, yang kantor pos tersebut itu mengetahui semua jalan terbaik untuk mengirimkan paket antar kota, misalkan antar kabupaten ataupun bahkan antar negara. Jadi untuk router itu sebuah kantor pos ataupun sebuah pengirim tukang paket lah istilahnya, yang mengirimkan paket ke tujuan dan juga yang menentukan rute terbaik untuk sampai ke dalam. Nah, sedangkan apa itu switch? Untuk switch sendiri adalah perangkat yang menghubungkan banyak perangkat sekaligus ke dalam satu jaringan lokal ataupun jaringan LAN. Tujuannya tentunya agar bisa saling bertukar data secara cepat dan juga efisien. Untuk fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, server, dan lain-lain dalam satu jaringan LAN. Kemudian untuk meneruskan data hanya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC address yang bukan. Kemudian untuk meneruskan data hanya ke perangkat yang dituju dan bukan ke semua perangkat. Tentunya dengan pengenalan alamat yang bernama MAC address.
Jadi bisa dibayangkan saja untuk switch itu seperti apa ya? Persimpangan, dimana jika ada data yang diibaratkan seperti motor ataupun mobil misalnya, itu diarahkan tepat langsung menuju ke tujuannya, tanpa dia itu harus berbelok ke sana ke sini. Jadi kita akan mulai untuk melakukan praktik di dalam Kisco Packet Tracer kita. Yang pertama kita akan coba untuk melakukan praktek terhadap perangkat switch. Di sini kita bisa masuk ke Kisco Packet Tracer, kemudian kita itu pergi menuju yang namanya adalah network device, dan di sini arahkan ke switch. Dan di sini terdapat beberapa pilihan untuk perangkat switch, dan sebagai contoh saya akan menggunakan yang ini saja, yaitu PT switch. Kita tambahkan satu di sini, dan kemudian kita akan cari untuk perangkat PC-nya, yaitu pada bagian end device, dan di sini ada perangkat PC. Kita bisa tambahkan 2 PC di sini seperti ini. Oke. Kemudian kita perlu menghubungkan perangkat PC ke switch-nya, yaitu dengan kabel tentunya. Pada bagian connection di sini ada yang namanya automatically choose connection type. Kita bisa gunakan ini, ataupun gampangnya ya kabel yang gambarnya petir seperti ini, bisa kita klik kemudian kita arahkan ke PC. Baru setelah itu kita klik lagi di bagian switch. Kita hubungkan juga untuk PC yang kedua seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi IP address di dalam setiap PC-nya terlebih dahulu. Untuk cara membukanya, kita bisa arahkan kursor ke PC dan kita klik saja PC-nya. Setelah itu kita pergi pada bagian desktop, dan di sini ada yang namanya IP configuration. Nah, dan di sini itu ada pilihan IP versi 4 dan juga IP versi 6. Kita gunakan IP versi 4 saja terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan IP yaitu 10.10.10.10. Dan kemudian untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.224. Kita akan masukkan gateway-nya sekaligus, yang nantinya gateway ini akan diarahkan ke perangkat router. Dikarenakan kita belum membuat, kita bisa langsung masukkan terlebih dahulu, karena nantinya juga router tersebut akan langsung kita isikan IP address yang akan digunakan sebagai default gateway untuk perangkat ini, yaitu adalah 10.10.10.1. Kemudian bisa kita close saja, dan kita akan konfigurasi untuk IP yang ada di sini juga pada bagian desktop. Kemudian IP configuration, kita masukkan IP-nya adalah 10.10.10.11. Untuk subnetasnya itu masih sama 255.255.255.224. Begitupun untuk default gateway-nya itu masih sama adalah 10.10.10.1. Bisa kita close saja. Dan kemudian pertama kita akan coba untuk melakukan ping, yaitu ada dua cara. Pertama kita bisa masuk ke dalam PC-nya, kemudian kita buka command prompt. Di sini bisa kita ketikkan command ping, kemudian masukkan IP dari PC yang dituju, yaitu jika kita lihat pada PC kedua itu memiliki IP adalah 10.10.10.11. Bisa kita enter. Maka hasilnya adalah replay from, yang dimana menandakan bahwa untuk ping dari PC 1 ke PC 2 itu sudah bisa. Dan untuk cara yang kedua, itu kita bisa menggunakan fitur ini. Fitur surat ini, namanya apa ini? Add Simple PDU. Nah, ininya itu. Bisa kita klik, kemudian kita arahkan ke PC 1, kita klik, dan juga kita klik ke PC yang kedua. Maka di sini akan ditampilkan untuk statusnya, entah itu sukses ataupun failed akan ditampilkan di sini. Mungkin kita bisa ganti untuk namanya sesuai, yaitu PC 1, yang ini jadinya adalah, kita ganti yang ini dulu. Kita ganti menjadi PC 2, dan yang ini kita ganti menjadi PC 1. Seperti ini supaya memudahkan kita ke depannya. Dan di sini kita akan coba untuk menambahkan satu jaringan lagi, tetapi dengan blok SAT ataupun dengan blok subnet yang berbeda. Bisa kita tambahkan satu perangkat switch lagi, dan di sini mungkin kita akan gunakan 3 perangkat PC ya, mungkin ya. Kita bisa tambahkan 3 perangkat PC. Kita bisa hubungkan lagi PC-nya. Kita konekkan menggunakan kabel secara otomatis dari PC ke switch. Kita konekkan semua perangkat PC-nya terlebih dahulu. Dan kemudian kita juga lakukan konfigurasi IP untuk setiap perangkat PC ini. Masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Kita di sini akan gunakan tipe ataupun blok subnet IP yang berbeda. Untuk PC 3 kita akan gunakan IP yaitu 10.10.10.36. Ini merupakan blok IP yang berbeda. Untuk subnetnya itu masih sama 255.255.255.224. Dan untuk gateway-nya kita bisa isikan yaitu dengan IP 10.10.10.33. Bisa kita close dan kita lanjutkan untuk konfigurasi IP di perangkat yang berikutnya. Pada PC 4 kita bisa masukkan IP yaitu 10.10.10.34 maksudnya. Subnet masknya masih sama 255.255.254. Gateway-nya itu masih sama 10.10.10.32. 33 maksudnya di sini. Dan untuk PC yang kelima juga kita perlu untuk masukkan konfigurasi IP-nya.
itu 10.10.10 titik 35 mungkin ya, titik 35 dengan subnetnya masih sama 255 254. Gateway-nya juga kita masukkan. Gateway-nya adalah 10.10.10.33 tadi ya, titik 33. Kita pause lagi dan kita akan coba melakukan ping untuk satu blok subnet yang masih sama. Kita bisa ping dari PC 3 ke 4 bisa, 4 ke 5 bisa, dan 5 ke 3 kita akan coba, dari 5 ke 3 itu sudah bisa. Tapi jika kita lihat di sini, jika kita melakukan ping dari dua blok subnet yang berbeda ini, misalkan dari PC 2 ke PC 3, hasilnya itu akan valid dan akan selalu seperti itu karena di sini kita belum melakukan proses yang namanya routing. Nah, proses routing itu bisa kita lakukan menggunakan perangkat router. Maka selanjutnya kita akan lanjut untuk langsung melakukan praktik terhadap perangkat router. Kita bisa cari perangkatnya terlebih dahulu di bagian network device, kemudian pada bagian routers. Di sini untuk routernya itu berbentuk bulat ya. Kita bisa cari, mungkin saya akan gunakan yang ini saja, yang router 1841. Dan kita akan hubungkan tiap perangkat switch ke router. Kita hubungkan dari switch ke router seperti itu, dan kita hubungkan juga yang ini. Kita hubungkan. Kemudian di sini jika kita lihat untuk port ataupun untuk kabel yang menghubungkan dari setiap switch ke router itu masih belum menyala. Bagaimana cara menyalakannya? Kita bisa langsung konfigurasikan di dalam router ini. Kita bisa pergi ke bagian menu config, kemudian kita cari yang namanya itu Patch Ethernet. Dan di sini bisa kita lihat terlebih dahulu, bisa kita sesuaikan bahwa untuk router yang mengarah ke switch 1 di sini itu menggunakan interface FA00, maka kita bisa konfigurasikan untuk IP sebagai gateway yang mengarah ke sini itu menggunakan IP dari gateway yang dimiliki oleh switch 1. Bisa kita nyalakan dulu untuk port statusnya itu menjadi on, dan untuk IP-nya kita masukkan yaitu 10.10.10.1. Ini merupakan IP gateway yang kita masukkan sebelumnya di PC 1 dan juga PC 2, yang dimana itu perlu kita masukkan juga di perangkat router ini sebagai gateway dari PC 1 dan PC 2. Subnet masknya sama, itu 255.255.224, dan kemudian untuk FA01 nya juga kita nyalakan dulu untuk port statusnya menjadi on. IP-nya adalah 10.10.10.3.33. Nah, tadi yang digunakan pada gateway dari PC 3, 4, dan 5. Kita bisa masukkan subnet masknya terlebih dahulu, masih sama seperti ini. Setelah itu bisa kita pause saja, dan kemudian kita akan coba untuk melakukan ping. Nah, jika diperhatikan di sini, sebelumnya untuk warna dari kabel yang terdapat di Ethernetnya itu masih merah ya, tetapi setelah kita memasukkan IP dan juga menyalakan port statusnya di router itu sudah berubah menjadi hijau. Jadi jangan lupa jika misalkan masih berwarna merah, mungkin kalian belum memasukkan ataupun belum menyalakan port statusnya. Jadi kalian perlu menyalakan terlebih dahulu, baru warnanya akan berubah menjadi hijau. Kita coba ping. Pertama, kita perlu cek untuk ping dari setiap perangkat PC ke router saja, karena jika masih dalam satu jaringan sudah kita coba tadi itu masih berhasil. PC 1 ke router bisa, PC 2 ke router bisa, PC 3 ke router bisa, PC 4 ke router bisa, dan untuk yang terakhir PC 5 ke router itu sudah bisa. Dan sebagai final kita akan lihat untuk melakukan ping dari dua jaringan yang berbeda. Kita bisa cek di sini, itu dari PC 1 misalkan kita ping ke PC 5, maka hasilnya adalah sukses. PC 2 ke PC 4 hasilnya juga sukses, dan PC 3 ke PC 1 misalkan itu juga sudah bisa. Jika sudah seperti ini, itu menandakan bahwa praktik dari subnetting ataupun IP address kita itu sudah berhasil, dan juga praktik switch dan juga router yang kita lakukan di Cisco Packet Tracer itu juga sudah berhasil. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Jadi nantikan video saya yang selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Saya Dimas Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.